Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembahasan kitab Muslim tetapi musyrik. Kita ingin jadi seorang muslim yang seutuhnya, yang bertauhid, yang memiliki pondasi yang kuat, yaitu pondasi yang didukung dengan kekuatan tauhid. Bukan muslim yang sekedar mengikuti nenek moyang, lalu tidak punya ilmu, nggak tahu mesti bagaimana menjalankan agamanya, tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan, yaitu melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyambung pembahasan yang kemarin, masih ingat nggak? Untuk mengulangi sedikit, jadi Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya pergi ke daerah Hunain. Lalu di sana melihat sekelompok orang musyrik yang sedang menggantungkan senjata-senjatanya yang mereka gunakan untuk berperang. Lalu para sahabat yang baru masuk Islam, jadi karena masih ada sisa-sisa kekafirannya dan mereka masih belum tahu Islam yang sesungguhnya, meminta ke Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tolong buatkan kami pohon yang sama untuk kami gantungkan senjata-senjata kami juga agar kami bisa menang juga kalau lagi jihad, lagi perang," gitu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Subhanallah, Allahu Akbar, gitu kan? Dikatakan seperti itu, Maha suci Allah dari tingkah kalian semacam ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa perilaku kalian seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa? Nah, itu yang akan kita jadikan pembahasan untuk malam ini, ya. Jadi ternyata bukan cuma di zaman Nabi Muhammad SAW aja, tapi ternyata di zamannya Nabi Musa alaihissalam sudah kejadian. Dan bagaimana kisahnya atau itu kita bisa lihat. Kita lihat di halaman 130. Jadi anak ulangi sedikit nih. Tak kala dulu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel. Jadi setelah Fir'aun meninggal, lalu mereka melihat, ya kan yang lagi dikejar-kejar Bani Israel nih sama Nabi Musa kan, sampai di tepi laut, lalu Fir'aun dan para bala tentaranya di tengah laut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, ya. Bani Israel melihat loh mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Lalu mereka ketika lagi udah selamat nih, bersyukur, tapi tetap aja tuh lihat kaum musyrikin lagi itikaf mengelilingi berhala, mau juga minta, jadikanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Kemudian Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil atau kaum yang bodoh. Nabi Musa alaihissalam menolak permintaan ini dan beliau berkata, Inna haulai mutabbarun mahum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya kepercayaan yang dianut oleh mereka yang penuh dengan kebatilan itu akan dihancurkan dan akan sia-sia segala amal yang selalu mereka kerjakan. Jadi kalau udah dikatakan sia-sia, udah nggak ada artinya sama sekali. Mengapa amal yang selalu mereka kerjakan itu menjadi sia-sia? Karena yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Jadi apapun bentuk, poinnya gini ya untuk pembahasan ini.
walaupun dikemas atau diniatkan sebagaimanapun caranya, kalau jika itu merupakan suatu perbuatan kesyirikan, ya kan, itu tidak akan pernah berhasil mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 139 tadi, akan sia-sia segala amal yang selalu mereka kerjakan. Ini kata anak, bukan. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan. Ya kan? Ini firman Allah. Kalau kita nggak mau percaya sama firman Allah, kita nggak mau percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kita mau percaya sama siapa lagi? Apa kita mau belain tuh pendapat nenek moyang, kakek, njit? Enggak kan? Jadi itu dia. Dan dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Yang artinya Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kalian atas segala umat. Quran surat Al-A'raf ayat 140. Lihatlah sikap Nabi Musa alaihissalam. Beliau alaihissalam mengingkari kaumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari para sahabat, teman-teman. Ya kan? Ketika itu terjadi, bukannya oke, nggak apa-apa, fine, just do it gitu. Enggak. Diingkari itu. Allahu Akbar, subhanallah. Dikatakan seperti itu. Jadi bukannya diizinin. Bani Israel mengatakan perbuatan semacam ini mereka nggak berbuat syirik. Karena mereka belum melakukannya. Benar kan? Demikian pula dengan para sahabat Nabi. Seandainya para sahabat mengambil berkah dari Zatu Anwat, pasti mereka sudah dinyatakan berbuat syirik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melindungi mereka. Tatkala Nabi mereka melarang untuk berbuat demikian, mereka pun enggan melakukannya. Mereka bisa mengatakan seperti ini karena kebodohan. Mereka tidaklah mengucapkan itu dengan sengaja, teman-teman. Tapi karena mereka baru masuk Islam, mereka nggak tahu. Makanya mereka bertanya kepada yang lebih tahu. Setelah mereka mengetahui bahwa itu mengambil berkah dari pohon tersebut, Zatu Anwat adalah kesyirikan, mereka pun enggan melakukan hal itu. Seandainya mereka melakukan hal itu, tentu mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Nah, begitu teman-teman. Jadi, yang harus kita pahami di sini bahwa kita analisa nih, apa yang terjadi dengan apa yang pada peristiwa ini, hadis Zatu Anwat ini kita analisa coba. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW lagi mau jihad nih. Kita tahu kan jihad melawan orang kafir di medan perang adalah perbuatan yang agung, ibadah yang agung, teman-teman. Tapi tidak membuat ibadah yang agung ini diizinkan untuk melakukan pelanggaran hukum Islam, hukum syar'i. Ya kan? Dan sahabat juga bertanya, ya kan? Sahabat bertanya, boleh nggak nih diizinkan nggak oleh syariat bahwa untuk melakukan ibadah yang agung ini, tapi kita melakukan mengambil tabaruk atau mencari keberkahan dari perbuatan seperti ini. Dan alhamdulillah, dan kita tahu sahabat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW langsung menegurnya, ya kan? Sehingga perbuatan kesyirikan itu belum terjadi. Tapi misalnya gini, ada kan orang yang berkata dengan alasan yang serupa atau senada, teman-teman. Ada yang mengatakan begini, saya ini mau minta tolong sama jin, ya kan, untuk ibadah, biar ibadahnya saya bisa lebih khusyuk, ya kan, biar ibadah saya bisa lebih baik. Jadi saya mau minta tolong jin. Ada orang yang gitu. Lalu kita jawab apa, teman-teman? Kita jawab apakah minta tolong untuk meminta tolong kepada jin itu untuk melaksanakan ibadah, apakah diizinkan oleh syariat? Apakah diizinkan oleh agama Islam? Ya kan? Atau paling tidak minimal dibolehin deh. Itu yang kita tanya ke dia. Lalu kita juga punya pertanyaan kedua. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Nabi Muhammad SAW dahulu minta tolong kepada jin? Ya kan? Atau minta dari mereka tuh kebutuhan-kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Ada nggak hadis
Atau kan ayat di Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah pergi ke sini meminta tolong sama jin ini. Enggak pernah, enggak ada. Enggak ada hadis seperti itu, teman-teman. Ya kan? Dan kalau misalnya ya, kalau memang misalnya kita berandai-andai. Kalau misalnya minta tolong kepada jin, dibolehkan dalam Islam, Anda tanya sekarang. Siapakah yang lebih berhak melakukannya? Ya kan? Pasti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena, ini di garis bawah ini. Karena kebutuhan beliau untuk minta tolong kepada siapapun atau dengan cara apapun dalam rangka menolong agama Allah, agama Islam di masa itu lebih penting, lebih besar daripada kebutuhan orang selain beliau di zaman setelahnya. Gitu teman-teman. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW udah selayaknya, sepatutnya tuh kalau misalnya Nabi Muhammad SAW kan menegakkan agama Islam, agama Allah. Udah sepatutnya tuh kalau memang dibolehkan, seandainya, pasti udah Nabi Muhammad SAW yang mengerjakan dulu. Manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, bayangin. Makhluk paling mulia di muka bumi. Pasti Nabi Muhammad SAW lebih berhak ngerjain daripada kita. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan? Kenapa di sekeliling kita banyak orang-orang yang melakukan seperti itu? Itu pertanyaannya. Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Itu sebenarnya lebih bantahan kepada mereka gitu. Jadi yang belajar nih, kita paham tuh. Orang-orang yang melakukan tabaruk atau permintaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berhak. Nabi Muhammad SAW aja yang paling berhak seharusnya nggak beliau kerjakan. Bahkan beliau membantah, mencegah. Ada kecaman dari Nabi Muhammad SAW. Dikecam. Sahabat tuh yang baru masuk. Nah kita, kadang ada beberapa orang udah 50 tahun umurnya, 60 tahun. Ya kan? Muslim dari lahir, nggak baru baca syahadat kemarin, enggak. Dari bayi udah muslim, kakeknya muslim, ibunya muslim, bapaknya muslim, lingkungannya muslim. Tapi apa yang dilakukan? Meminta tuh kepada pohon, kepada batu, sedekah laut, sedekah sawah. Biar selamat nanti sawahnya. Nggak ada urusannya sawah sama keberkahan dari sawahnya tuh nggak ada urusannya sama bikin sedekah potong kepala kerbau di laut biar nanti hasil lautnya banyak, nggak ada hubungannya. Semuanya Allah yang datangkan, mau sedikit, mau banyak, mau nggak ada sama sekali itu isi laut, itu Allah yang nentuin. Nggak ada urusannya kepala kerbau yang dibuang ke situ, atau apa lagi sih yang suka dibuang ke situ tuh? Tumpeng, ya kan? Buah-buahan, dibuang ke laut dengan harapan biar nanti hasil lautnya banyak, nggak ada hubungannya. Dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan kesyirikan. Dan perbuatan kesyirikan adalah amal yang sia-sia. Dalilnya apa? Ayo, surat apa tadi? Ingat gak? Al-A'raf ayat 139. Semua amal akan sia-sia. Jadi itu beli kerbau dipotong, buah-buahan yang banyak dibuang-buang, tumpeng dibuang ke laut. Sia-sia. Mendingan dipakai buat makan-makan. Udah berapa janda dikasih nafkah, anak yatim makan. Apa yang terjadi? Walaupun kadang casingnya pakai baju koko, pakai peci, pakai jilbab. Jadi casing itu nggak ada urusan sama pemahaman karena iman, karena tauhid itu di dalam diri kita. Ada orang yang bertauhid teriak-teriak, gua bertauhid nih. Enggak. Ada tulisan pakai logo 1 gitu atau profile picture WA-nya 1 gitu, tauhid gitu. Ada hubungannya nggak sama keyakinan di dalam dirinya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, bahwa dengan benar selain Allah, dan bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki.
Gak ada urusannya profil picture WA nunjukin angka 1 tauhid itu dengan keyakinan di dalam hati. Dan keyakinan dalam hati itu adalah sesuatu yang paling penting pondasinya. Karena kita lihat betapa banyak orang yang mengaku muslim, KTP-nya muslim, minta-minta di kuburan. Bukan berarti ziarah kubur itu nggak boleh. Boleh ziarah kubur. Yang nggak boleh meminta kepada yang dalam kubur. Mana bisa nggak yang dalam kubur memberikan kesehatan buat yang masih hidup? Nggak bisa. Minta rezeki, minta tender menang, nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Dan itu harus harus mantap di diri kita gitu loh. Tauhid ini harus mantap. Ya. Semoga cukup jelas nih insya Allah ya. Nah, lanjut. Mana baik. Dan kita coba sekarang gini deh. Kita bandingkan dengan zaman sekarang. Ya kan? Apa yang mereka para pelaku kesyirikan lakukan? Kalau dulu zaman Nabi Muhammad SAW itu jihad, mau lawan orang kafir, urusannya ibadah, tetap aja dilarang. Dikecam oleh Nabi Muhammad SAW untuk meminta tolong ke jin dan segala macamnya. Sekarang kita bandingkan sama zaman sekarang. Apa yang diminta coba? Anda tanya deh. Coba sama orang-orang yang lagi di situ tuh, apa yang mereka minta? Atau yang potong kepala kerbau itu ke laut, apa yang diminta sama mereka? Biar hasil lautnya banyak. Kalau hasil lautnya banyak nanti dia kaya. Kalau kaya ya tahu sendiri. Terus lagi misalnya ini, potong kepala kerbau untuk bangun rumah atau bangun gedung bertingkat. Apa tujuannya menurut mereka? Biar nanti gedungnya selamat, biar nggak hancur. Kalau nggak hancur, awet. Kalau awet, investasinya nggak rugi. Balik lagi ke duit. Ada juga yang minta ini, menang tender. Apa urusannya? Duit lagi. Atau misalnya ada istri pergi ke dukun, minta tolong sama dukun biar suaminya nggak selingkuh. Urusan dunia lagi. Ya kan? Dan kalau kita tarik benang merahnya nih, peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana meminta izin untuk melakukan perbuatan kesyirikan untuk urusan akhirat aja nggak boleh, ya dilarang. Padahal niatnya akhirat loh nih ya. Apalagi urusan dunia. Kalau urusan akhirat aja nggak boleh, apalagi urusan dunia. Dan Anda tanya, mana yang ada nggak orang ke dukun itu minta, Mbah Dukun, biar Anda nanti selamat ya masuk surga? Nggak ada. Pasti mintanya urusannya dunia. Nggak ada orang ke dukun, ya Pak Dukun ini ya biar saya selamat, nggak ada dosa, nggak ada. Paling nggak urusannya duit, wanita, tahta, paket data, nggak ya paket data ke counter handphone, kuota buat Zoom nih. Ya kan? Enggak, pasti urusannya dunia. Yang urusan akhirat aja nggak boleh, apalagi yang urusan dunia. Bakal sia-sia semuanya. Semua uang yang keluar atau semua niat itu nanti kita bahas ya. Kenapa niat itu nggak cukup sebenarnya? Nanti insya Allah. Lanjut Sam. Jadi kita pahami ya bahwa para sahabat yang ingin berbuat kesyirikan ini aja nggak boleh buat urusan akhirat, apalagi urusan dunia, dan dua-duanya nggak boleh. Gitu. Ya Sam. Inti dari penjelasan dari ayat tadi, Quran Surat Al-A'raf ayat 139-140 adalah bahwasannya orang-orang musyrik juga ada yang menyembah pepohonan. Orang-orang musyrik ini menjadikan Zatu Anwat untuk diambil berkahnya. Para sahabat yang belum kokoh ilmu dalam hatinya itu berusaha menyerupai orang-orang musyrik tersebut. Kalau bukan karena perlindungan Allah dan Rasul-Nya, tentu mereka akan terperosok ke dalam jurang kebinasaan, yaitu kesyirikan.
Inti dari penjelasan dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini adalah orang-orang yang mencari berkah dari pohon dan beriktikaf di sekelilingnya. Makna iktikaf adalah berdiam diri di suatu tempat pada waktu tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ringkasnya, iktikaf adalah berdiam diri di suatu tempat. Baik. Nah, bagi yang baru hadir, Anda jelasin ya, bahwa jadi para sahabat minta dibuatkan pohon itu agar bisa menggantungkan senjatanya biar nanti mereka bertabaruk agar bisa menang nanti dengan bantuan jin ketika jihad di jalan Allah untuk ibadah. Jihad adalah ibadah yang agung tadi kan. Nah, itu aja dilarang, apalagi urusan dunia. Jadi mau perbuatan urusan akhirat, mau urusan dunia, itu terlarang semua untuk melakukan kesyirikan. Jadi tidak membenarkan sebagaimana urusan akhirat tadi salah, apalagi urusan dunia. Nah, jadi bahwa ini intinya nih penjelasan tadi, bahwa orang musyrik itu menjadikan zatu anwat untuk diambil berkahnya. Para sahabat itu belum kokoh ilmunya dalam hati, karena kan mereka baru tobat atau baru masuk Islam gitu. Jadi masih ada sisa-sisa kekafiran atau kesyirikan gitu. Makanya ini juga yang menjadi kaidah, kalau orang yang baru tobat atau baru dari kehidupan yang kelam, bukannya dia tiba-tiba langsung dakwah, langsung ini, mesti belajar dulu, belajar bahasa Arab, mesti belajar lagi ilmu usul, belajar usul fikih, mustalah hadis dan yang lainnya gitu. Masih banyak yang perlu dipelajari. Bukannya kemarin baru tobat atau baru hijrah, sepekan 2 pekan, tenar langsung naik mimbar ngomong seininya gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kita harus belajar dan menyampaikan cukup yang setahunya aja. Jadi seseorang itu harus bicara sesuai kapasitasnya. Nah, makanya karena dari hadis ini ada faedahnya bahwa masih ada itu sisa-sisa kekafirannya. Karena apa? Orang yang baru hijrah tuh harus belajar tauhid dulu, ya kan? Harus belajar fikih ibadah dasar dulu. Masih banyak yang perlu dipelajarin. Gitu teman-teman. Dan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, tentu para sahabat ini bakalan terperosok dalam jurang kesyirikan jika tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inti penjelasan dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini adalah orang-orang yang mencari berkah dari pohon dan beritikaf di sekelilingnya. Jadi makna itikaf itu kalau misalnya kita tahu, oh itikaf nih Ramadan itikaf nih. Jadi itikaf itu berdiam diri di suatu tempat pada waktu tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi itikaf tuh berdiam diri di suatu tempat. Kalau itikaf di masjid, udah berdiam diri di masjid. Berdiam diri, bukan yang ngajak 6 orang, bawa iPad, bawa handphone, bawa laptop. Ini mah pindah kantor, bukan itikaf. Ya kan, bro, lu nanti bawa risol, nanti gua bawa nasi uduk, lu bawa burger. Ini pada mau arisan mama nih, kok laki-laki geng motor kok malah mau kongko gitu. Kita itikaf di masjid, izinnya sama orang tuanya itikaf di masjid tuh. Iya, anak mau bikin report juga. Akhirnya baliknya apa? Mikirnya berdiam diri di suatu tempat, ya yang penting gua di masjid secara fisik. Physically di masjid. Tapi pikirannya, kekerjaan, sibuk handphone sana, chatting di WA gitu, sambil ngobrol, hahi, ngalor ngidul, kadang suara sampai kek gitu. Anda bilang, ya gimana ya, itikaf kan berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan, introspeksi diri, baca Quran, ya kan, bukannya malah sibuk ngobrol, nggak berasa ya udah mau sahur. Ya iya lo dari tadi ngobrol doang. Coba berdiam diri setengah jam, rasanya ya Allah kok lama ya, dari tadi kayaknya udah gitu. Ini kan enggak. Woi Ramadan bro, kita itikaf 30 hari Ramadan, mau luar biasa nih. Di mana? Di Istiqlal, bawa tenda ini tuh, bikin api unggun, nongkrong sama-sama.
Iya kan? Ini mah bukan itikaf ini. Ini pindahin tongkrongan ke masjid namanya. Kan nggak gitu kan? Nah, jadi ini sambil belajar ini sambil meriset nih itikaf yang sebenarnya. Bahkan apa ya, Nabi Muhammad SAW kan kemana pergi itu pasti sahabat ngikutin. Bahkan beliau SAW bikin tenda tuh. Karena dengan adanya tenda, orang mau masuk kan sungkan. Tapi coba kalau lagi duduk di masjid, antum nih misalnya orang populer atau apa gitu, misalnya antum duduk di masjid, pasti ada yang nyamperin, aja ngobrol, ini, itu, cerita, nanti pergi, nanti datang lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh, kalau lagi itikaf, bikin tenda, ya sahabat mau masuk juga sungkan kan? Karena tahu ini, private place gitu kan, personal space, harus dijaga, menghormati. Kalau coba kita jadi sahabat, pasti pengen deket Nabi Muhammad SAW terus, pengen dengar kata-katanya, pengen dapat faedah ilmunya, pengen dinasehatin, ingin selalu di sampingnya, ya kan? Nggak mungkin ada Nabi Muhammad SAW samping situ, udah ana di sini aja, para sahabat cuek gitu, nggak mungkin. Kita juga gitu. Makanya kalau lagi itikaf itu, ya berusaha nih, misalnya tahu nih, wah yang lain pada pergi ke masjid A nih, ya udah ana pergi ke masjid B, biar nggak ganggu gitu, biar bisa fokus, biar bisa berdiam diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan malah, pada ke masjid mana nih? Kita kumpul ya jam 9 ya. Abi, aneh bawa kopi, situ bawa kamir. Loh, terus kumpulnya jam berapa? Jam 11. Loh, nggak tarawih. Nggak tarawih. Lah, gimana ceritanya ini? Cuma mau nongkrong doang di masjid. Nanti pulang ke rumah, mukanya sosok nggak tidur gitu kan, ketemu bapak ibunya. Habis dari mana nak? Oh iya, aku habis istikaf nih ya. Woi, Masya Allah. Padahal hihi tuh di parkiran motor masjid. Ya mudah-mudahan dengan ini kita semua bisa berusaha lebih baik lagi ya, insya Allah.